Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, yang dimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak, dan termasuk diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling menasihati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala penting bagi kita untuk kita saling menasihati. Penting bagi kita untuk kita saling mengingatkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui semua, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dari hamba-hambanya siapa hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlus sa'adah, dijadikan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang dimana sebagian dari hambanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu syaqawah, menjadi orang-orang yang mereka tidak beruntung. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian diciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adah fayuyassaru amala ahli sa'adah. Adapun orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlus sa'adah, untuk menjadi orang yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia,
fayuyassaru amalu ahli sa'adah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal amalnya ahlus sa'adah, untuk beramal amalnya ahlu orang-orang yang bahagia. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dan sebaliknya. Amma ahlus saqawah fayuyassaru amalu ahli saqawah. Adapun orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlus saqawah, untuk menjadi orang-orang yang akan menderita nanti di dunia maupun di akhirat, fayuyassaru amalu ahli saqawah. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengamalkan amalan-amalan orang yang akan celaka nantinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fasanuyassiruhu lil yusra. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Adapun wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang dia bakhil, orang yang mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fasanuyassiruhu lil usra. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani perjalanannya ahlus saqawah. Dan inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, yang dimana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kita melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan-kebaikan setelah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan selesai ketaatan kita dan selesai kebaikan kita. Harusnya setelah selesai melewati bulan Ramadan ini, seseorang terus apa? Melakukan yang namanya kebaikan, bukan berhenti. Melakukan yang namanya ketaatan, dan bukan berhenti dari yang melakukan ketaatan. Dan istiqomah adalah merupakan sesuatu yang paling berat, yang ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan bahwasanya ayat itu adalah merupakan ayat yang paling berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu adalah merupakan ayat yang berat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk istiqomah. Dan seseorang ketika keluar dari bulan Ramadan, hendaknya seseorang itu istiqomah melakukan ketaatan. Yang biasanya ngaji Al-Quran, ya ngaji Al-Quran. Yang biasanya sholat malam, subhanallah, ya sholat malam gitu. Karena sholat tarawih itu ya sholat malam gitu. Jangan pas waktu bulan Ramadan, masya Allah semangat dalam sholat tarawih sampai berjam-jam, masuk di bulan Syawal setengah jam aja nggak ada sholat malam. Yang biasanya ngaji Al-Quran, masya Allah di bulan Ramadan, setelah masuk Syawal Al-Qurannya diletakkan di rak-raknya. Yang biasanya sedekah di bulan Ramadan, setelah keluar dari bulan Ramadan selesai. Maka inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fastaqim kama umirta. Kita diperintahkan untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala pilih seorang hamba, fasanuyassiruhu lil yusra. Dimudahkan kita untuk istiqomah, dimudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kebaikan seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi ketika seseorang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ya akan menjadi seseorang yang tidak istiqomah dan beribadah hanya di bulan Ramadan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita pelajari dari sebelum bulan Ramadan, berkaitan dengan masalah tafsir surat Al-Kahfi, yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surat Al-Kahfi ini agar kita bisa mengambil ibrah, agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita
supaya menjadi sebuah pegangan di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menjelaskan tentang ayat yang ke-9, 10 serta ayat yang ke-11 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perjalanan Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala yuyassiru amal ahli sa'adah. Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama mereka, untuk menjaga iman mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita secara mujmal bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan mereka di ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-12, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada," kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami bangkitkan mereka lina'lama, supaya kami mengetahui ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yang artinya, dan kami menceritakan kepada engkau wahai Muhammad naba'ahum bil haqq, dengan cerita yang sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-13 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu, kami menceritakan, alaika naba'ahum bil haq, kami ceritakan kepada engkau dengan cerita yang benar. Kalau di dalam Al-Qur'an bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah gunakan kisah, ya kan? Kalau Nabi Muhammad sirah, sama-sama cerita, ya. Cuma ada bedanya antara kisah dengan sirah. Kalau kisah, sebuah cerita yang tidak diceritakan secara tafsil, kapan tanggalnya, kejadiannya di mana, itu nggak diceritakan secara tafsil. Karena tujuan dari kisah itu ngambil ibrah, ngambil ibrah. Tujuan dari kisah itu ngambil ibrah. Berbeda dengan sirah. Kalau sirah kan bukan kisah Nabi Muhammad, tapi sirah nabawiyah, kan seperti itu. Kalau sirah itu tafsil, tanggal sekian, sebelum hijrah, setelah hijrah, diceritakan secara tafsil, terperinci. Itu sirah. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian tentang orang-orang terdahulu itu disebut dengan apa? Dengan kisah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim apa? Ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, cerita-cerita mereka itu apa?
Ibratun liulil albab. Ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mereka mempunyai akal. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau Muhammad, yaitu kisahnya mereka orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya mengambil pelajaran dari kisahnya terdahulu. Enggak diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala Ashabul Kahfi itu tanggal berapa, terus guanya itu gua yang mana, terus letaknya itu di mana. Enggak diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kisahkan secara mujmal. Itu bedanya kisah dengan apa? Dengan sirah. Kalau sirah diperinci. Makanya ada sirah nabawiyah, itu terperinci banget. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau, naba'ahum bil haqq, dengan cerita yang benar. Dan itulah ceritanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ceritanya Allah Subhanahu wa taala, ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik orang yang berbicara. Sebaik-baik Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik orang yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sidqan. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau bercerita, ceritanya Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Sidq. Jujur. Tidak ada sama sekali keraguan di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dibangun di atas ilmu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu, betul-betul apa? Di sana ada penjelasan dan di situ betul-betul jelas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Betul-betul sempurna kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan karena Allah Subhanahu wa taala berbicara menceritakan sesuatu di atas ilmu. Di atas ilmu. Beda dengan seseorang. Terkadang seseorang cerita, ya kan? Tapi enggak dibangun di atas ilmu. Jarini ini apa? Ilmu atau bukan? Jarini itu bukan ilmu. Karena apa? Masih dzon. Dia enggak melihat secara langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara, ketika menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah, itu betul-betul di atas ilmu. Kemudian jujur, nggak ditambah-tambahin. Beda kan kalau kita bercerita, terkadang bumbunya banyak, micinya banyak, ada garamnya, ada tambahan gini, tambah seru, tambah apa dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bercerita, menceritakan tentang kejadian betul-betul di atas ilmu dan jujur. Ceritanya betul-betul sesuai dengan waqi'nya, sesuai dengan kejadiannya. Dan kemudian yang ketiga disebut dengan naba'ahum bil haqq, disebut dengan cerita yang benar karena ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita itu dengan ibarah, dengan ungkapan yang paling sejelas-jelasnya. Enggak jelimet. Betul-betul apa? Jelas ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya disebut dengan naba'ahul bil haq, dengan berita yang benar karena apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini tujuannya itu ada tujuan yang besar. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ibrah, bukan supaya kita tersesat. Bukan supaya kita tersesat, supaya kita menjadi orang celaka, enggak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah kepada kita, tujuannya apa? Tujuannya baik, supaya kita mendapatkan ibrah. Karena terkadang di sana ada orang yang cerita tujuannya macam-macam. Ada orang cerita nakut-nakutin, ya enggak? Oh, saya kemarin cerita ketemu sama ini, tujuannya untuk nakutin. Ada orang yang cerita tujuannya lain lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan sesuatu, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita mengambil ibrah dan tujuannya supaya kita mendapatkan hidayah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an dibangun di atas ilmu dan sesuai dengan kejadian yang aslinya dan
Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan ibarah, dengan ungkapan yang paling sejelas-jelasnya, dan tujuan Allah menceritakan itu karena supaya kita bisa mengambil ibrah dan kita mendapatkan hidayah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad cerita Ashabul Kahfi ini dengan cerita yang benar. Supaya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul lil albab. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda. Sesungguhnya mereka itu adalah syabab, mereka itu adalah pemuda. Bagaimana sih keadaan mereka? Amanu bi rabbihim. Keadaan pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka adalah anak-anak muda yang mereka beriman kepada Rabb-nya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar mereka muda, tapi mudanya mereka ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam yang namanya muda disebut dengan muda, syabab, itu dari balik sampai kapan? Umur 40 tahun itu disebut dengan syabab. Jadi kalau masih di bawah 40 tahun ke bawah, tidak usah merasa tua. Tidak usah merasa tua, itu masih syabab. Dihitungnya apa? Dihitungnya syabab, masih kuat. Dan disitulah seseorang itu kuat-kuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak kebalik, kita itu terkadang apa? Masih muda, kita semangat cari kerja. Supaya apa? Supaya nanti kalau tua Ustaz, baru kita beribadah. Ngerasa kalau umurnya sudah di atas 40 tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang masih muda itu yang semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu anak-anak muda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun, anak muda. Kata Allah Subhanahu wa taala, nasya'a ala taatillah. Mereka hidup, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Ini sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena jiwanya anak muda itu biasanya apa? Ya pengen urusan dunia kan, mumpung masih muda. Kalau tua melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wajar, memang sudah apa? Kata orang, wis mambu tanah, kan seperti itu. Kata orang kan sudah seperti itu. Nah, tapi ketika anak muda kok dia masih punya kekuatan, dia semangat untuk thalabul ilmi, dia semangat di dalam ketaatan kepada Allah, dia semangat di dalam untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini baru yang luar biasa. Kenapa? Karena melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya biasanya bapak-bapak sudah merasakan. Kalau masih di bawah umur 40 tahun, Pak, mikirin akhirat atau mikirin dunia, Pak? Pasti mikirin apa? Dunia. Bagaimana supaya dunianya itu menjadi orang yang berhasil di dunia. Sedikit sekali seseorang yang dia masih muda, tapi apa? Mikirin bagaimana saya sukses akhirat. Bagaimana saya berhasil di akhirat. Sedikit. Tapi bagaimana saya punya mobil. Cita-cita saya di bawah 40 tahun, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya istana, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, investasi ini, investasi ini. Ini apa enggak? Jarang kita temui anak muda yang dia di bawah 40 tahun mikirnya saya sukses akhirat, saya sukses akhirat, saya sukses akhirat, saya bangun ini untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi ini mereka itu adalah anak muda. Tapi anak muda yang seperti apa? Walakin indahum quwwatul azimah. Anak muda yang punya azimah yang sangat kuat. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Wa quwwatul badan. Di samping kuat keimanan, dia masih kuat badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatul iman. Imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan apa?
amanu bi rabbihim. Mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi kuat, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngafalnya kuat. Makanya mumpung kesempatan bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bawah 40 tahun. Ini kesempatan seseorang apa? Amanu bi rabbihim, belajar menuntut ilmu. Dan bukan berarti yang di atas 40 tahun enggak belajar. Pak Sus saja juga belajar kan seperti itu. Mana Pak Sus enggak hadir? Yang sepuh-sepuh juga belajar. Maka inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka apa? Petunjuk. Dan inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seseorang kalau dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu berusaha untuk mencari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan petunjuk. Dan ini yang harusnya kita dapatkan ketika seseorang itu melakukan ketaatan. Bukti kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan kita, setelahnya apa? Ya melakukan ketaatan lagi setelahnya. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Zidnahum huda. Mereka beriman kepada Allah, ditambah iman. Mereka melakukan ketaatan, ditambah ketaatan. Terus melakukan seperti itu. Nah, ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kembali ke bulan Ramadan, kok kita berhenti total? Al-Quran kita taruh di rak, kemudian sholat malamnya juga berhenti, bahkan witir saja mungkin enggak. Nah, ini alamat apa bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya apa? Kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita bisa istiqomah di bulan Ramadan, biasa ngaji di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, harusnya apa? Zidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk kepada kita. Makanya bulan Ramadan itu seperti yang kita sering dengar dari para penceramah-penceramah, bahwasanya bulan Ramadan itu kan madrasah, pembelajaran. Kalau kita sudah mendapatkan pelajaran, dipraktekannya kapan? Ya setelahnya. Makanya bulan Ramadan 1 bulan kita dibiasakan supaya 11 bulan itu kita jadikan seperti bulan Ramadan. Bukan apa? Bukan bulan Ramadan habis-habisan kita untuk melakukan ketaatan, setelahnya apa? Istirahat dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Nanti balik lagi Ustaz. Kalau ketemu bulan Ramadan, kita semangat lagi. Bukan, tapi 1 bulan itu, bulan Ramadan, untuk apa? Untuk membiasakan 11 bulan setelahnya untuk kita melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Ashabul Kahfi amanu bi rabbihim zidnahum huda. Ketika mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala imannya, zidnahum huda. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, apa yang beliau katakan? Hada syuru'un fi tafsili qissatihim. Dari ayat ini, ayat yang ke-13 ini, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari sini mulai untuk mentafsil yang awalnya sebelumnya diceritakan secara global, di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara tafsil. Wa anna Allah ta'ala yaqussuha ala nabiyyi bil haqqi was sidqi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi ini kepada nabinya dengan kebenaran dan jujur. Alladzi ma fihi syakkun wala syubhatun biwajhin minal wujuh, yang enggak ada samar-samar, enggak ada subhat sama sekali dari segala sisi. Yang dimana mereka itu adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya. Wa hadza min jumu'il qillah, dan ini apa? Termasuk sesuatu yang apa? Qillah, yang sedikit. Kemudian amanu, yang mereka beriman billahi wahdahu la syarikalah min duni qaumihim, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kaumnya apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasyakarallahu lahum imanahum, Allah syukuri keimanannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala syukuri imannya, ketika Allah Subhanahu wa taala syukuri imannya, maka apa? Fazadahum imana, ditambah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita mau mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykura. Kata Allah. Kita itu beribadah sampai kapan sih? Kita melakukan ketaatan sampai kapan? Kita mau melakukan kebaikan sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai ibadah kita itu disyukuri sama Allah. Sampai ibadah kita itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra, man aradal akhirah. Orang-orang yang dia pengen akhirat. Bukan cuma pengen, tapi apa? Wa sa'alaha sa'yaha. Ada usaha untuk melakukan amalan akhirat ini. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan faulaika kana sa'yuhum masykura. Kata Allah, mereka itulah yang amalannya kata Allah Subhanahu wa taala disyukuri. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Ketika anak muda ini keimanannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Zidnahum huda. Ditambah keimanan. Ketika ketaatan kita, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disyukuri, maka apa? Maka ketaatan kita juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat seseorang itu amalannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kembali terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hujurat. Bapak-bapak sudah belajar kan? Surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyukuri seorang hamba, apa kata Allah? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, kata Allah. Orang kalau sudah mensyukuri perbuatan seorang hamba, ada seorang hamba melakukan ketaatan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Habbaba ilaikumul iman. Dikasih rasa cinta terhadap yang namanya keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dihiasi keimanan tersebut di dalam hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dibuat hati kita itu benci terhadap yang namanya kekufuran, kemaksiatan, enggak suka hati kita. Terakhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mensyukuri perbuatan seorang hamba, ketaatan seorang hamba, kebaikan seorang hamba, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ashabul Kahfi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, para anbiya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang begitu banyak simpangnya. Simpangnya banyak. Rasulullah mengatakan sendiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan, ketika Rasulullah menggaris sebuah garis, Rasulullah menggaris sebelah kanan dan kiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ikuti. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kau mengikuti jalan kanan dan ke kiri ini. Nah, kalau Allah gak bimbing di jalan perjalanan kita ini, kira-kira kita kesasar atau enggak? Kesasar, Pak. Soalnya apa? Kanan kiri kita ini banyak sekali yang ngajak. Dan yang ngajak itu apa? Yang nikmat-nikmat. Ayo, awe-awe terus. Kan seperti itu. Ngajak terus. Ya fitnah hartanya, fitnah wanitanya, fitnah dunianya, kemaksiatannya, semuanya ngawe-ngawe kanan kiri. Terus kita ngerasa bahwasanya kita aman perjalanan kita sampai kita bertemu sama Allah. Kita terkadang ini menjalani kehidupan dunia ini, padahal kita ahlu sunnah wal jamaah. Ngakunya kita itu ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling takut terhadap yang namanya fitnah. Enggak, kita fitnah kita terjang aja. Seakan-akan fitnahnya setan, fitnahnya iblis itu begitu lemah. Padahal apa? Luar biasa. Inilah yang kita harapkan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita butuh bimbingan Allah. Setiap waktunya kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kok kita minta terus sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bimbing kami ya Allah. Meskipun sekarang kita berada di jalan yang lurus, jangan ngerasa bahwasanya kita aman. Jangan merasa kita aman. Kita butuh bimbingan, kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita. Maka dari ceritanya Ashabul Kahfi ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah, bagaimana Allah mensyukuri amal mereka
Kenapa? Iman mereka iman yang benar, ketaatan mereka ketaatan yang benar. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Iman kita sudah benar belum? Amal yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala belum? Dan semua ada tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Makanya orang cerdas adalah orang yang bisa melihat tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Itu orang cerdas. Karena Allah itu selalu memberikan tanda-tanda, selalu memberikan, kalau bahasa kita, sinyal. Gitu. Bukan kehidupan kita ini begitu, kehidupan gini aja lewat, enggak. Tapi Allah ngasih sinyal. Nih, sinyal kita diterima, sinyal kita kebaikan. Terus kita itu berjalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda kepada kita. Tanda-tandanya apa? Ya kauniyahnya Allah yang Allah perjalankan kepada kita, yang Allah pertontonkan kepada kita, kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan selalu mengatakan di dalam ayatnya, kita sering baca, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah itu senantiasa mempertontonkan ayat-ayatnya Allah kepada kita. Di mana? Fil afaq wa fi anfusihim, pada diri kita. Kita itu disuruh mikir tentang kehidupan kita sendiri. Apakah kita menjadi ahlus sa'adah ataukah kita menjadi ahlus syaqawah? Itu Allah berikan tanda-tanda. Cuma kita itu banyak apa? Banyak lalainya, Pak. Banyak lalainya. Jarang mikir untuk keselamatan perjalanan kita, itu jarang kita pikirkan. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyukuri seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, syakarallahu lahum imanahum fazadahum huda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyukuri keimanan mereka, ditambah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai bisababi asli ihtidaihim ilal imani zadahumullahu minal huda alladhi huwa ilmun nafi' wal amal shalih. Orang kalau ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itulah hakikat dari petunjuk. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, coba antum perhatikan perkataan para ulama. Ini ulama mengatakan luar biasa. Ketika beliau mengatakan zadahumullahul huda, Allah tambahkan petunjuk, ditafsirkan sama Syekh Sa'di apa? Ilmun nafi' wal amalus soleh. Petunjuk itu bukan antum kenal sunnah tok, enggak. Antum kenal sunnah, ya kan? Antum kenal sunnah. Kita semua kenal sunnah, tapi kita nggak punya ilmu nafi, kita nggak punya amal soleh. Huda, petunjuk, bukan. Hakikat petunjuk, hakikat bimbingan Allah, kita punya ilmu nafi dan kita amalkan itu. Itulah hakikat petunjuk. Kalau cuma kenal, Abu Thalib kenal sama Nabi Muhammad. Kalau cuma kenal, Abu Lahab, Abu Jahal kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bukannya asalnya petunjuk, kan seperti itu. Yang membawa petunjuk itu siapa? Kan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrikin kenal sama Al-Quran. Gimana gak kenal? Nabi Muhammad baca surat An-Najm saja mereka bisa sujud kok. Iya apa enggak? Kenal. Tapi bermanfaat enggak pengenalan mereka? Bisa menjadikan mereka cinta kepada Allah? Bisa menjadikan mereka takut kepada Allah? Bisa menjadikan mereka tawakalnya benar kepada Allah dan mereka bisa beribadah, melakukan amal soleh? Tidak bisa. Kenapa? Mereka cuma kenal, gak dapat petunjuk. Nah, sama ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ngerasa bahwasanya kita mendapatkan petunjuk, kita tanya sama diri kita punya ilmu nafi enggak? Kita punya amal soleh enggak? Bukan cuma kenal salafi, ahlussunnah, firqatun najiyah, cuma kenal secara musamma. Cuma kenal secara nama, tapi kita nggak punya ilmu nafi', kita nggak punya amal soleh. Terus gimana mau kita ditambah huda oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya iman ini laisat tamanni. Iman itu bukan angan-angan. Kemarin ikhwani wa akhwati fillah, saya pas waktu di Semarang, ini luar biasa. Ada satu kitab yang pas waktu itikaf, kemarin anak itikaf di Semarang. Ada satu kitab, judulnya itu Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kitab judulnya ayat.
Judulnya walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam perjalanan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk. Di situ ditulis sama muallif rahimahullahu taala, kaum kita, kaum sunnah zaman sekarang itu semuanya ngimpi. Semuanya mimpi. Kita menganggap sebuah iman yang kita anggap ini adalah merupakan sebuah hakikat keimanan dibandingkan dengan zamannya para sahabat, ternyata kita masih dalam khayalan dan mimpi. Saya sampai kaget baca kitab itu karena dibahas sama Ustaz Abizi, hafizahullah taala, dibahas. Ana baca kitab itu, subhanallah, kok ternyata apa ya? Kita itu masih banyak mimpinya, belum berada di dunia nyata tentang hakikat iman. Jauh sekali. Dan beliau yang ceritakan di dalam kitab itu selalu mengatakan haluna al-yaum, keadaan kita sekarang. Beliau tulis keadaan sekarang, beliau sebutkan nih loh, Ahlus Sunnah zaman sekarang kayak gini. Dan ternyata wakil itu terjadi. Kemudian dibandingkan bagaimana Ahlus Sunnah di zamannya para sahabat, bagaimana mereka menerapkan iman, bagaimana mereka menerapkan amal soleh. Nah inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan zadahumullahu minal huda, Allah tambahkan petunjuk. Beliau tafsirkan petunjuk itu dengan apa? Al ilmu wal amal soleh. Ilmu dan amal soleh, inilah hakikat dari yang namanya petunjuk. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ashabul Kahfi ini, wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat pada hati-hati mereka. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat pada hati-hati mereka. Idh qamu faqalu rabbuna, ketika mereka berdiri, ketika mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabbus samawati wal ardh, Rabb kami adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan pernah berdoa meminta dari selainnya Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu sesembahannya. Laqad qulna idzan syatata, dan sungguh tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Kalau seseorang itu apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-14 ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk mentakkidkan, untuk mekuatkan dari apa yang sebelumnya? Allah mengatakan apa? Wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka. Setelah Allah zidnahum huda, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka, Allah ikat hati mereka. Iman itu letaknya di mana, Pak? Di batok atau di hati, Pak? Iman itu letaknya di hati, kan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ikat keimanan seseorang itu di dalam hatinya untuk menjadi orang yang beriman. Makanya iman ini itu adalah merupakan setinggi-tingginya nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir-akhir surat Al-Hujurat, balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin, kata Allah. Bahkan justru apa? Allah yang memberikan kenikmatan kepada kalian ketika apa? An hadakum lil iman. Kita itu bisa beriman kepada Allah, itu nikmat yang Allah berikan yang paling besar. Nah, harusnya bagaimana kita mendapatkan nikmat? Ya mensyukuri. Bagaimana mensyukuri? Ya belajar tentang hakikat iman itu seperti apa, itu harus kita perkuat pengetahuan kita tentang iman. Terkadang kita itu ngakunya Ahlus Sunnah, berbicara tentang iman tidak tahu cara nambah iman. Kita pengen kan iman kita kayak Abu Bakar? Pengen apa enggak, Pak? Pengen. Bagaimana caranya kita menambah iman? Abu Bakar imannya bisa sampai kayak Abu Bakar itu bukan dengan tidur mimpi, bukan. Umar bisa jadi kayak Umar itu ndak leha-leha, duduk santai, enggak. Para sahabat punya iman yang hebat,
Itu diproses, imannya diproses. Diterpa terus, hatinya ditempa. Sampai bisa menjadi sebuah iman yang hebat. Nah, kita dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih pondasinya, asal imannya, pondasinya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sempurnakan enggak iman ini? Bapak-bapak kan tahu kalau emas ya kan, itu harus ditempa kan Pak ya. Ya kan, mungkin ada yang bisnis emas kan harus tahu. Mau pandai besi saja supaya ini kan harus ditempa, ya kan Pak? Nggih Pak. Ya kan, supaya dilas kan harus supaya jadi pagar apa dan sebagainya itu kan butuh proses. Karatannya supaya dihilangin, semuanya dihilangin. Sampai apa? Sampai jadi yang sesuatu yang sempurna. Kita itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita pengen iman yang sempurna, tapi nggak pernah nerpa hati kita gitu. Diterpa sedikit dengan cobaan yang Allah berikan, loyo. Diterpa sedikit dengan ilmu, males. Disuruh amal, diterpa dengan amal, nggak karu-karuan. Tapi apa? Kita pengen imannya, masya Allah, kayak Abu Bakar. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan warobatna ala qulubihim, itu keimanan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu ada di dalam hati kita. Kalau iman kita benar, caranya untuk menambah keimanan itu benar. Makanya para ulama ketika mendefinisikan iman, definisi iman itu bukan cuma untuk hafalan. Masalahnya santri, kalau ditanya tentang masalah keimanan, apa itu definisi iman? Cepat, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawari yazudu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Secara definisi benar. Secara teori benar. Tapi bagaimana mempraktekkan untuk menambah iman itu? Nah, ini yang prosesnya itu enggak dilakukan. Hasil pengen benar, proses untuk mendapatkan hasil yang jangan dipraktekin. Kita pengen mendapatkan keimanan yang benar, tapi apa? Prosesnya itu yang kita enggak jalani. Itulah ikhwani, ini sebenarnya ada kaitannya. Subhanallah, ta'ala itu jadi nyambung-nyambung semua. Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan di dalam surat apa itu? Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Sajadah ya, kalau enggak salah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Allah itu kan nawarkan amanah ini ke langit bumi. Langit bumi kan enggak nerima. Enggak mau nerima, tapi manusia mau nerima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan sifat asal manusia itu apa? Doluman jahula. Manusia itu dolim dan manusia itu bodoh. Pertanyaannya sekarang, kenapa manusia mau menerima? Kenapa Pak? Kenapa Allah mau menerima? Kenapa manusia mau menerima? Tapi Allah Subhanahu wa taala sifati manusia itu dengan dolim dan jahul. Manusia itu mau menerima karena lihat hasilnya. Nih loh, kalau kamu menjalankan amanah ini kamu masuk surga. Gelem apa enggak Pak? Gelem, tapi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat, dolim dan jahul. Dua sifat ini kenapa? Manusia cuma pengen hasilnya, tapi dolim terhadap diri sendiri dan jahul karena nggak tahu prosesnya ini ternyata berat. Prosesnya berat, tapi kalau ngelihat hasil, wih luar biasa. Nah, itulah kita, kebanyakan dari kita yang Allah Subhanahu wa taala sifati kita dengan doluman jahula. Ketika kita ngelihat imannya Abu Bakar, wah hebat imannya Abu Bakar. Tapi pernah nggak kita mikir, bagaimana sih prosesnya Abu Bakar punya iman seperti itu? Bagaimana Umar punya proses iman sampai seperti itu? Itulah yang harus dijalani supaya mendapatkan iman yang kuat. Nah, ketika kita punya pengen keimanan tersebut, proses imannya itu yang harus kita lakukan. Makanya Ashabul Kahfi ini proses imannya bagaimana? Dia harus keluar dari kampungnya, dikejar-kejar. Ya, untuk menjaga apa? Iman. Allah sendiri ketika mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Antum bisa cek di dalam Al-Qur'an, ketika Allah mengikat sama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang ibunya Maryam. Diikat juga hatinya ibunya Maryam supaya kuat imannya. Prosesnya Maryam, Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam diikat? Kapan? Ketika harus melemparkan anaknya kemana? Ke sungai.
Berat apa enggak, Pak? Berat, tapi itu proses iman. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala dan diikat sama Allah Subhanahu wa taala hatinya. Jadi iman itu bisa kuat dengan apa? Dengan terus diterpa, Hati kita itu terus diterpa. Dengan ilmu, dengan amal, dengan segala macam yang Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita di dalam perjalanan tersebut. Dan ini juga menunjukkan sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Hati seseorang itu baina asabi'i rahman. Hati seseorang itu di antara apa? Jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yuqallibu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini. Itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan di mana? Di sujudnya. Rasulullah sangat tahu hati ini adalah merupakan tempatnya iman. Dan iman itu sesuatu yang mahal enggak, Pak? Mahal kan? Nikmat paling besar. Kira-kira Allah mau letakkan iman itu di tempat yang kotor? Kan enggak mungkin. Ya kan? Wong kita saja kalau semuanya mau meletakkan makanan, mau meletakkan sesuatu yang sesuatu yang istimewa bagi kita, enggak mau kita letakkan sembarangan. Pasti apa? Kita pilih tempatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mau meletakkan iman di dalam hati seseorang. Allah pilih enggak? Allah pilih. Daun yang jatuh saja itu di atas ilmunya Allah, masa iman mau ditaruh diletakkan hati orang, hati sembarangan? Kan enggak. Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Ilmunya Allah ada. Ini hati yang pantas untuk dikasih iman. Ini hati yang pantas untuk ditambahkan iman. Makanya urusan hati inilah urusan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warabatna ala qulubihim. Dan kami ikat hati-hati mereka. Kapan diikat? Idqamu, ketika mereka berdiri, yang lainnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berdiri menghadapi kaumnya dengan mengatakan apa? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ini bukan sesuatu yang mudah. Menyelisihi sak negara. Kan seperti itu. Satu negara menyekutukan Allah. Ashabul Kahfi ini apa? Berdiri dengan lantangnya menyelisihi kaumnya dan mereka mengatakan apa? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Mudah atau enggak? Mungkin kayak kita, kok Ashabul Kahfi kok bisa ya dikuatkan hatinya sama Allah? Bukan sesuatu yang ringan yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Berdiri dan mengatakan dengan perkataan yang hak. Kita sekarang kadang melakukan yang sunnah saja malu-malu sama tetangga, enggak enak nanti jadi pembicaraan tetangga, ya kan? Kita mau melakukan sesuatu hak, enggak enak nanti kita dimusuhi sak kampung. Gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana mau dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita enggak melakukan perjalanan iman. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan imannya itu harus dijalankan. Inilah Ashabul Kahfi ini, Pak. Yang kita pelajari sekarang. Proses iman dijalankan sama mereka. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakbirkan dengan apa? Idqamu, ketika mereka lantang berdiri mengucapkan apa? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami Allah. Menyelisih sak negara, satu negara diselisih. Bukan sak kampung, bukan sak RT, bukan sak RW, tapi apa? Satu negara. Diselisih sama. Kenapa? Untuk mengatakan al-haq. Bayangkan kalau sak negara diselisihi, kira-kira mau dia apa? Ya paling enggak pilihannya apa? Ya mati kan seperti itu. Apalagi rajanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah taala bagaimana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyelisihi siapa? Menyelisihi Mu'tazilah, yang dimana Mu'tazilah ketika itu negara, kan seperti itu. Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad harus membawa rantai yang lebih berat dari apa? Dari tubuhnya. Itu proses iman yang dilakukan oleh para ulama. Kadang kita, Imam Ahmad hebat ya imannya. Tapi kita nggak pernah lihat proses Imam Ahmad menjalankan supaya mendapatkan iman. Dan diangkat oleh Allah, ditolong oleh Allah, namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya hebat.
Nah, proses iman ini loh Pak, yang harus kita berbicara iman tapi jarang ngomong proses. Jarang membicarakan prosesnya ini yang harus kita bicarakan. Ketika Ashabul Kahfi mengatakan apa? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami itu Allah, yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang ngatur Allah. Nah, pengenalan kepada Allah akhirnya menjadikan mereka apa? Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami enggak akan pernah menyeru, meminta beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini hasil dari pengenalan kepada Allah. Bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan mereka mentauhidkan Allah, bisa menjadikan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari apa? Hasil pengenalan. Kalau pengenalannya kepada Allah benar, maka pasti akan beribadah kepada Allah benar. Tapi kalau pengenalannya kepada Allah lemah, pengenalannya kepada Allah gak benar, makanya orang-orang yang menyekutukan Allah, bapak-bapak ini muliakan oleh Allah. Kenapa sih kok ada orang nyembah Ratu Selatan, ada orang menyembah jin, ada orang menyembah si fulan, si alat? Karena pengenalannya kepada Allah gak benar. Karena mereka masih menganggap ada selain Allah yang hebat. Iya apa enggak? Orang nyembah Nyi Roro Kidul punya keyakinan enggak? Kalau Nyi Roro Kidul hebat? Punya keyakinan. Pengenalannya kepada Allah enggak benar, pasti kesyirikan terjadi. Nah, Ashabul Kahfi ini mereka punya pengenalan kepada Allah hebat, pengenalan kepada Allah benar, ada hasilnya. Apa? Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Saya nggak akan pernah beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Hanya Allah yang maha luar biasa. Hanya Allah Rabb. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau beliau mengatakan laqad qulna idzan syatata. Maka kalau kami berbuat demikian, kalau kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, idzan syatata, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, belum kita baca di tafsir Sa'diyah. Insyaallah kita lanjutkan karena sudah bapak-bapak sudah ngelihat jam, ada yang mau kerja atau apa dan lain sebagainya. Jadi insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.